الرحمن الرحيم وبركاته. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Sampai dengan detik ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga istiqamah di dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak lama lagi Ramadan akan meninggalkan kita, yang berarti tidak ada lagi malam-malam yang penuh berkah sebagaimana malam hari ini. Tidak ada lagi kita berbuka bersama, kita bersahur bersama keluarga, bersama-sama tadarus Al-Quran. Semuanya itu kita laksanakan selama bulan Ramadan ini. Tetapi bukan berarti lalu kemudian seluruh amalan yang sudah kita jalankan di bulan Ramadan ini lalu kita tinggalkan begitu saja. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mampu melestarikan amalan-amalan Ramadan ini di luar Ramadan nantinya. Jangan seperti kritik Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah menyatakan, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa." Seperti perempuan yang sedang memintal dan menenun bunga, menenun benang. Setelah benang-benang itu dipintal dengan rapi, lalu dia cerai berikan kembali. Ramadan kita sudah memintal benang itu, kita sudah merajutnya menjadi busana-busana takwa yang nantinya akan kita kenakan setelah Ramadan ini meninggalkan kita. Jangan lalu kemudian baju yang sudah jadi itu, yang mestinya kita pakai di saat Idul Fitri dan seterusnya, lalu kita koyak-koyak dan tidak berbekas lagi. Seperti orang ketika Ramadan meninggalkannya, maka dia tinggalkan kebiasaan ibadah, amalan-amalan Ramadan dia tidak kerjakan lagi di luar Ramadan. Itu antara lain pertanda bahwa ibadah puasa kita, salat tarawih kita di bulan Ramadan itu tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para sahabat yang sangat dicemaskan adalah apakah yang selama ini kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima Allah. Dan itu kita tidak tahu. Kita akan tahu nantinya ketika Ramadan meninggalkan kita. Amalan-amalan itu tetap membekas di dalam kehidupan kita dan kita mampu melestarikannya. Ketika Ramadan datang kita sambut
dengan marhaban ya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan Ramadan itu bagaikan tamu yang mulia. Kita persiapkan segalanya, bertujuan agar kita mampu nantinya bercengkrama dengan baik dengan Ramadan itu. Dan ketika kita mampu bercengkrama, menikmati Ramadan dengan baik, maka akan terkesan nantinya setelah Ramadan itu pulang dari tempat kita, dan yang ada adalah kenangan yang kita lestarikan. Seperti orang bertamu ke tempat kita, dan tamu itu adalah tamu yang mulia. Tidak sekedar bertamu, tetapi dia membawa oleh-oleh yang sangat banyak. Maka oleh-oleh yang sangat banyak dan bertemu dengan tamu itulah yang mestinya berkesan di dalam diri kita. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita masih merasakan kehangatan ketika kita menerima tamu mulia itu. Dan kita kabarkan kepada sanak keluarga kita, baru saja tamu yang mulia itu datang di rumahku. Dan begitu seterusnya sampai setahun pun kita akan mengatakan, baru saja kemarin tamu mulia itu datang di rumahku. Pertanda bahwa ketika kita bercengkrama dengan tamu itu, ada kesan yang mendalam di dalam lubuk jiwa kita. Diharapkan Ramadan juga demikian. Ada kesan mendalam di dalam lubuk jiwa kita. Ketika Ramadan itu pergi, kita tidak menginginkan dia meninggalkan kita, sehingga tangis para sahabat ketika ditinggalkan Ramadan itulah. Mereka tidak ingin ditinggalkan Ramadan, karena begitu mulianya Ramadan, dan kita masih asik untuk bercengkerama dengan Ramadan itu. Tetapi apalah kita sebagai hamba yang tidak mampu mencegah Ramadan itu pulang. Biarlah dia pulang, tetapi kesan itu tetap mendalam di dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa berdoa. Kalau boleh, ada sebuah pantun dulu yang mengatakan, bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Semoga kita diberikan umur panjang sehingga dapat bertemu dengan Ramadan kembali. Itu harapan kita. Karena kita selalu merasakan bahwa ada sesuatu yang masih kurang kita laksanakan di Ramadan tahun ini. Karenanya kita masih berharap bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita akan perbaiki, dan begitu seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sebentar lagi Ramadan itu akan kembali pulang dari hadapan kita. Dan kita hanya berharap mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Karenanya antar sesama kita ketika bertemu di Idul Fitri itu senantiasa saling berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan semoga amal ibadahku dan ibadah kalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain yang bisa kita harapkan. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Al-Hidayah, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan mendapatkan 2 kegembiraan, 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ya tatkala kita berbuka berhari raya dan menapai hari-hari berikutnya yang penuh kebahagiaan.
Dan yang kedua, kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan tatkala kita bertemu Allah Subhanahu wa taala di surganya. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, selama Ramadan tahun ini tentunya sebagai takmir masjid ada banyak kekurangan dan kekhilafan, kesalahan bahkan. Atas nama takmir Masjid Al-Hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan, dan tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, baik menyediakan makanan berbuka dan yang lain sebagainya, serta kebersamaan kita berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas semua amal ibadah. Jazakumullah khairan katsira, dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat banyak kata mutiara ketika Idul Fitri itu datang, dan itu dipersilahkan. Banyak sekali apabila lisan ini, bila lisan tidak sebening kaca, dan begitu seterusnya, ya, banyak itu ya. Apabila tangan tidak mampu berjabat karena sedang menderita stroke, dan banyak kalimat-kalimat yang indah, silakan dibuat. Untuk apa? Untuk mengekspresikan kegembiraan kita ketika kita beridul fitri. Malam hari kita boleh mencucurkan air mata kita, merenungi diri kita bahwa selama bulan Ramadan tahun ini masih banyak kesalahan yang kita lakukan. Banyak kekurangan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebanding dengan keberkahan bulan Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita beriktikaf, kita renungi diri kita, dan di penghujung itu kita tutup, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tidak ada lain permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni dan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, insyaallah Idul Fitri akan kita laksanakan pada hari Jumat yang akan datang, tanggal 21 April, yang jelas 1 Syawal, dan kita laksanakan sholat idnya di depan masjid itu, yaitu di Jalan Jembur Adayani. Insyaallah kita laksanakan hari Jumat. Lalu kemudian besok hari Kamis sudah melalui perhitungan hisab juga akan terjadi gerhana matahari, dan insyaallah kita akan mengadakan salat gerhana matahari sekitar kurang lebih pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, sebelum kita laksanakan salat zuhur. Mudah-mudahan seluruhnya ini menjadi penguat dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menampaki bulan-bulan yang akan datang itu dengan beribadah yang semakin kuat kembali, sehingga menjadikan diri kita istiqomah di dalam kebaikan, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kata penutup Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan di Ramadan yang akan datang di dalam keadaan yang sebaik-baiknya pula. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.